Selamat siang. Dapat kita ketahui di sini pokok permasalahan kita kali ini di mana perusahaan mitra meminjam dengan sebesar 3 miliar rupiah dari perusahaan Pusada dengan bunga 8% per tahun dan penalti keterlambatan sebesar 10%, di mana hal ini tertulis di dalam perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak. Kemudian, perusahaan mitra gagal membayar angsuran selama 6 bulan dengan total tunggakan sebesar 1,8 miliar rupiah. Kemudian, perusahaan Pusada menuntut pelunasan, akan tetapi perusahaan mitra keberatan dan merasa terbebani oleh jumlah penalti yang diminta oleh perusahaan mitra. Maka dari itu, saya selaku mediator mengumpulkan kedua belah pihak untuk mencari solusi antara konflik utang piutang antara perusahaan mitra dengan perusahaan Pusada. Saya harap dengan mediasi ini kita bisa menemukan jalan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kepada perusahaan Pusada sebagai pemberi pinjaman silakan memberi penjelasan. Terima kasih mediator. Kami telah memberikan waktu 6 bulan kepada perusahaan mitra. Namun, tidak ada satupun angsuran yang dibayarkan. Sesuai kontrak, perusahaan mitra berhutang sebesar 1,8 miliar kepada perusahaan kami. Termasuk penalti, kami meminta pembayaran penuh secepatnya. Kami punya hak penuh atas penalti ini. Perusahaan mitra telah menandatangani kontrak, jadi ini bukan soal toleransi, tapi soal menjalankan kewajiban hukum. Kami paham posisi Anda, tapi posisi kami saat ini benar-benar sulit. Penjualan kami turun drastis, dan kami berharap ada keringanan atas penalti sebesar itu. Selain bunga 10% per bulan itu sangat tidak masuk akal. Dengan kondisi kami seperti ini, utang kami malah bertambah. Jadi kami mohon agar penalti dihapus dan bunga dikurangi. Baik, sesuai hukum perdata, terkait klausul penalti yang terlalu tinggi bisa dianggap tidak adil. Kami bisa saja menggugat balik jika diperlukan. Menggugat balik? Ini sungguh tidak masuk akal. Kalian sudah melanggar kontrak, sekarang malah mengancam kami. Punya dokumen kontrak yang sah. Kalau perusahaan mitra tidak mau membayar, kami akan membawa kasus ini ke pengadilan. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kami sudah mencoba menjelaskan, tapi Anda ingin memaksakan kehendak Anda yang egois. Apakah Anda ingin kami bangkrut? Kalau begitu berarti mencari alasan, bayar utang kalian. Di kontrak sudah jelas tertulis, kami hanya menuntut hak kami. Baik, semua pihak diharapkan tenang. Saya paham situasinya memanas. Tapi di sini kita untuk mencari solusi, bukan malah memperkeruh masalah. Bagaimana jika kita kembali menata utang-utangnya? Misalnya, penalti dihapuskan, tapi bunga tetap berlaku dengan jadwal pembayaran yang baru. Kami masih ingin sebagian penalti diberlakukan. Ini penting untuk menjaga komitmen kami dengan perusahaan mitra. Itu sulit bagi kami. Bagaimana jika bunga saja yang diberlakukan tanpa penalti? Kalau penalti dihapuskan sepenuhnya, itu tidak adil bagi kami. Kita bisa kompromi. Penalti dikurangi menjadi 2% dan bunga tetap 8%. Baik, kami bisa saja menerima penalti 2%, tetapi kami butuh waktu tambahan untuk membayar. Baik, jadi kita sepakati ya pada poin-poin berikut. 1. Utang pokok sebesar 1,8 miliar akan dicicil dalam 12 bulan. 2. Penalti keterlambatan dikurangi menjadi 2% per bulan. 3. Pembayaran pertama dimulai 2 bulan dari sekarang untuk memberikan waktu persiapan bagi perusahaan mitra. Bagaimana dengan perusahaan Pusada? Baik, kami setuju, tapi dengan syarat pembayaran tepat waktu. Bagaimana dengan perusahaan mitra? Setuju, dan kami akan mematuhi jadwal baru ini. Baik, kepada para pihak untuk maju ke depan untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian. Silakan. Dikarenakan kedua belah pihak sudah menandatangani surat perjanjian perdamaian, maka konflik dapat kita simpulkan diselesaikan secara damai. Terima kasih atas kerjasama semua pihak. Semoga perjanjian ini menjadi awal dari hubungan bisnis yang lebih baik. Baik, terima kasih. Saya akhiri mediasi pada kali ini. Selamat siang semuanya.